Halo semuanya, saya Chandra Kurniata Lembanua, NRP 1621044. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara tentang bagaimana caranya mempresentasikan model bangunan yang telah kita buat di Revit untuk kita presentasikan kepada orang lain, misalnya kepada owner. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Revit. Setelah aplikasi Revit terbuka, kita bisa memilih untuk membuka file kita langsung di sebelah sini jika ada, atau kita bisa memilih open pada model, kemudian kita cari filenya. Kemudian setelah filenya dapat, kita tekan open, maka file bangunan kita akan terbuka. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa dalam setiap pembuatan denah tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, melainkan ada pembagian tugas pada masing-masing bidang, misalnya oleh structure engineer atau arsitek ataupun MEP engineer dan lain sebagainya. Nah, untuk menyatukan semua denah yang telah dibuat oleh masing-masing engineer, maka kita butuh suatu patokan agar denah tersebut dapat dipresentasikan secara keseluruhan. Untuk melakukannya, kita membutuhkan suatu patokan. Nah, dalam Revit ini kita mengenal suatu sistem yang namanya survey point dan base point. Nah, caranya adalah dengan pada masing-masing denah kita buka site pada project browser. Pada denah site ini kita menemukan suatu tanda seperti gabungan antara segitiga dan lingkaran. Nah, inilah yang dinamakan survey point dan base point. Objek ini bisa kita pindahkan kemana saja, tergantung oleh kesepakatan antar engineer atau yang pembuat denah tadi. Nah, misalkan kita mau pindahkan ke grid A1, maka denah-denah lain juga harus menempatkannya pada grid A1 agar denah yang nanti yang jika digabungkan akan menyatu dengan baik dan benar. Jika sudah, setelah base point dan survey point diletakkan pada grid yang sama pada masing-masing denah, kita dapat masuk ke tab insert, kemudian klik link Revit, lalu kita cari denah lainnya yang akan digabungkan pada denah kita. Nah, bisa dipastikan semua denah tersebut dapat tergabung dengan baik dan tepat. Selanjutnya adalah untuk menampilkan denah pada Revit sangatlah gampang. Kita tinggal ke project browser di sebelah kiri bawah, kemudian kita cari pada full floor plans. Kemudian kita ada beberapa pilihan, misalkan lantai 1. Kita tinggal membukanya dengan mengklik 2 kali. Kemudian akan terbuka denah lantai 1. Sama seperti denah lantai 1, kita tinggal melakukan hal yang sama dengan lantai-lantai lainnya. Misalkan lantai 2, kita tinggal klik 2 kali, lalu muncul denah lantai 2. Sama halnya juga dengan denah ring balok ataupun tapak atas secara keseluruhan, yaitu side. Kita juga dapat menampilkan tampak samping, depan, dan belakang pada bangunan kita dengan memanfaatkan menu elevation di project browser sebelah kiri bawah. Arah elevation ini digambarkan melalui arah mata angin, jadi kita dapat melihat melalui arah mata angin tersebut. Arah mata angin tersebut merepresentasikan bangunan dilihat dari arah mana secara 2 dimensi. Arah east
menampilkan gedung dari sisi kanan, north dari sisi belakang, south dari sisi depan, dan west dari sisi kiri. Jika kita ingin melihat bagian dalam gedung, kita bisa menambahkan potongan dengan cara pertama-tama kita harus menampilkan dana bangunan dari tampak atas, misalnya dari lantai 1. Kemudian dapat dilihat pada toolbar teratas, klik menu yang bernama section. Misalnya kita mau melihat gambar tampak bangunan pada sebelah sini, maka kita akan menggambar sectionnya dari atas, kemudian ditarik ke bawah. Hasil dari potongan tersebut dapat kita lihat pada menu section pada project browser di sebelah kiri. Kita klik 2 kali dan kita dapat melihat bagian dalam bangunan tersebut. Selain dari tampak 2 dimensi, kita juga dapat melihat gedung atau bangunan dalam bentuk 3 dimensi. Caranya adalah pada menu 3D Views di sebelah kiri pada project browser, kita tinggal klik 2 kali, maka akan muncul tampilan 3D seperti ini. Pada tampilan ini kita dapat melihat seluruh bangunan dari sisi manapun. Kita dapat memutarinya dengan menahan tombol Shift pada keyboard sambil melakukan drag dengan menekan tombol tengah pada mouse. Pada tampilan 3D ini juga kita dapat melihat bagian dalam bangunan dengan cara memotongnya. Caranya adalah pada panel properties di sebelah kiri, kita harus mencari menu section box, kemudian kita centang. Setelah dicentang, maka pada sekitar bangunan akan muncul sebuah kotak seperti ini. Kotak tersebut dapat kita tarik atau kita dorong ke dalam hingga dapat memotong bangunan seperti ini. Nah, jika kita lakukan pada sisi yang satunya juga, maka bangunan akan terpotong pada sisi tersebut. Jika ingin mengembalikannya seperti semula, kita tinggal tarik kotaknya hingga keluar dari bangunan tersebut, maka bangunannya akan kembali terlihat utuh seperti semula. Jika kita ingin menunjukkan atau menampilkan bangunan pada salah satu sisi saja, kita dapat memanfaatkan fitur kamera pada Revit. Untuk melakukannya, kita harus ke menu View, kemudian pada tombol 3D View, kita pilih kamera. Kita letakkan kameranya di salah satu sisi bangunan, kemudian menarik ke arah bangunan tersebut. Maka akan muncul tampilan bangunan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan bangunan tersebut jika dilihat dari arah kamera tersebut. Pada tampilan 3 dimensi ini, kita mempunyai kebebasan untuk menunjukkan bangunan dengan berbagai visual yang tersedia. Misalkan di sini ada berbagai pilihan, misalnya realistic, shaded line atau hidden line, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan membuat bangunan kita ditampilkan dengan lebih menarik. Kita dapat menyesuaikan jarak pandang kamera dengan menggeser frame yang ada pada seluruh sisi bangunan. Jika kita ingin menampilkan bagian sebelah kanan lebih banyak, maka kita tinggal menggesernya seperti ini. Jika posisi bangunan dirasa kurang estetik atau kurang sesuai dengan harapan kita, kita dapat mengubah posisi bangunan tersebut dengan bantuan navigation pen yang ada pada sebelah kanan layar. Tool ini mempunyai banyak fitur
yang berhubungan dengan navigasi pada bangunan. Misalnya jika kita ingin memperbesar atau memperkecil ukuran bangunan, atau jika kita ingin memutar bangunan tersebut ke sudut pandang yang lebih baik. Selain tampilan visual yang telah disediakan, kita juga dapat mengkustomisasi tampilan visual kita sendiri. Yaitu pada menu tampilan visual, kita pilih Graphic Display Option. Maka akan muncul menu Graphic Display Option seperti ini. Kita bisa memilih stylenya, misalnya saya memilih realistik, kemudian kita pilih pada bayangan, kita centang, maka bangunannya nanti akan menghasilkan bayangan. Kemudian dari skema pencahayaan, saya misalnya memilih skema eksterior dari matahari dan artificial. Kemudian pada sound setting, saya bisa memilih arah atau posisi mataharinya berada. Pada background kita mempunyai beberapa skema, misalkan hanya langit saja, gradient, ataupun kita bisa memasukkan gambar. Misalnya saya pilih gradient, maka saya harus memilih 3 warna, yaitu warna langit, kemudian warna cakrawala, lalu warna tanah. Setelah itu kita klik OK, kemudian akan tampil hasil yang seperti ini sesuai dengan warna yang telah kita pilih sebelumnya. Tampilan ini dapat kita simpan dengan cara kita ke menu file, kemudian export, kemudian pada bagian bawah kita menemukan image and animation, lalu kita pilih image. Di sini kita dapat menentukan di folder manakah kita menyimpan. Kita juga dapat memilih ukuran atau resolusinya, kemudian kita dapat memilih sendiri format gambarnya dalam bentuk apapun. Kemudian OK. Selain dari 3D kamera, kita juga dapat menampilkan bangunan dalam bentuk render agar lebih realistis. Nah, caranya adalah dari menu view, kita ke pilih render. Kemudian akan muncul di dialog box rendering. Pada menu setting, kita dapat memilih kualitas render yang dapat kita hasilkan nantinya. Kemudian pada resolusi kita bisa memilih antara layar atau printer untuk keperluan dicetak nantinya. Jika kita memilih printer, kita dapat memilih kerapatan pixelnya, misalnya saya memilih 300 dpi. Kemudian skemanya saya pilih seperti sebelumnya, yaitu sun artificial. Kemudian pada bagian background, kita dapat memilih berbagai opsi untuk awan, misalnya saya memilih beberapa awan. Jika kita sudah selesai, maka kita tinggal mengklik render. Proses rendering cukup lama, tergantung pada seberapa banyaknya objek yang harus dirender ataupun seberapa kuat prosesor dan kartu grafis yang dimiliki oleh perangkat. Setelah proses render selesai, kita dapat membandingkan hasil dari rendering dengan model dari 3D kamera. Pada menu display, kita bisa melakukan klik untuk melakukan perbandingan antara hasil rendering dan hasil 3D kamera. Hasil dari rendering ini dapat juga kita simpan, yaitu pada bagian image, pada bagian bawah kita mempunyai menu export. Kita pilih lokasinya, kemudian memberi nama pada file tersebut, dan juga memilih format gambarnya. Hasilnya dapat kita cari dan kita lihat pada folder yang dimana kita simpan tadi. Kita
juga dapat melihat hasil save dari kamera 3D untuk membandingkan hasilnya. Agar lebih menarik, kita juga dapat mempresentasikan gedung kita dengan cara animasi, yaitu dengan menampilkan gedung kita dari perspektif kamera yang berjalan. Caranya adalah dari menu view, dan pada tombol 3D view kita pilih walkthrough. Lalu kita harus menentukan penempatan kamera di mana saja. Misalnya saya menempatkan pada beberapa titik di sekeliling bangunan saya. Jika sudah, klik finish walkthrough pada toolbar di bagian atas. Nah, jika sudah selesai membuat jalur kameranya, kita dapat melakukan edit pada walkthrough ini. Pada menu kontrol kita bisa memilih, misalkan saya ingin mengubah jalurnya, maka saya memilih path. Maka kita bisa menggeser path-nya atau jalur kamera tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga dapat menambah kamera lainnya dengan memilih add keyframe pada menu kontrol tadi, atau remove keyframe. Jika ingin mengatur kameranya, maka pilih aktif kamera. Nah, pada bagian ini kita dapat memutar arah kamera menghadap ke gedung kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lakukan pada setiap frame dengan melakukan navigasi walkthrough pada tombol next keyframe atau previous keyframe. Setelah kita mengecek semuanya dan semuanya terarah pada gedung, langkah selanjutnya adalah pada masing-masing kamera kita dapat melakukan open walkthrough untuk mengecek apakah posisi kamera sudah benar atau tidak. Kita dapat menggeser ataupun memutar bangunan atau memutar arah kamera sesuai yang kita inginkan dengan bantuan navigation pen. Jika sudah selesai, maka kita dapat mengeceknya dengan kembali ke kamera paling awal atau frame paling awal, kemudian pada menu navigasi di atas kita pilih play. Hasil dari walkthrough ini dapat kita simpan dengan cara ke menu file, kemudian export, lalu image and animation, kemudian pilih walkthrough. Kita bisa memilih apakah kita akan menyimpan keseluruhan frame ataupun hanya sebagian saja. Kita juga dapat memilih visual stylenya, dapat memilih dimensi, dan juga zoomnya sampai ke berapa. Klik OK. Pilih tempat penyimpanannya, kemudian pilih format filenya. Saya di sini memilih format video, maka proses penyimpanan akan dimulai. Kita dapat mencari file tersebut di folder yang telah kita simpan tadi, kemudian melakukan play, dan kita dapat melihat hasilnya. Nah, begitulah cara-cara untuk mempresentasikan model bangunan pada aplikasi Revit. Sekian dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.